Halo, apa kabar teman-teman semua? Nama gue Joni Widodo. Gue sekarang CEO-nya dari OLX Group Indonesia. Kebetulan kan sekarang ini lagi pandemi nih, jadi gue udah 1 tahun lebih ini work from home. Nah, mungkin kalau lu bertanya-tanya seorang CEO itu kerjanya ngapain aja, yang pasti kita banyak meeting, diskusi sama teman-teman tim semuanya. Nah, tapi di waktu luang gue, biasanya gue suka exercise. Nah, karena sekarang lagi pandemi, kan susah nih, kita komersial gym kan mau pada tutup ya, dan juga takut lah sama prokes dan lain-lain. Jadi gue udah punya home gym sendiri nih. Nah, gue pengen kasih lihat nih home gym gue bentuknya kayak apa, supaya teman-teman juga mungkin semoga nanti bisa terinspirasi untuk bisa hidup sehat dan tetap semangat dalam menjalani pandemi ini. Yuk kita lihat home gym gue. Nah, ayo kita lihat nih ya. Nah, ini dia nih home gym gue penampakannya nih. Kalau lihat logonya kelihatan gede itu, Magnus. Nah, belakangnya inspirasi gue. Wow. Ayo kita cobain nih sekarang. Ya jadi emang gue itu dulu tuh suka nge-gym di komersial lah ya. Tapi terus kan gara-gara pandemi juga nih. Nah akhirnya karena pandemi gue bingung gitu kan. Oh udah lama nggak latihan juga, terus badan melar, makan nggak berantakan. Terus ya umur kan juga udah makin nambah nih. Ya akhirnya tuh gue pikir-pikir, ya daripada kita sakit, biaya lebih mahal. Nah gue mulai nanya-nanya lah. Bikin home gym tuh bayangan gue dulu tuh mahalnya tuh luar biasa gitu kan. Gue pikir tuh itu perlu tempat gede banget. Jadi akhirnya gue pikir coba gue tanya-tanya deh, memungkinkan apa enggak gitu bikin home gym. Nah jadi akhirnya barulah tuh dari situ. Sebenarnya gue beli home gym ini pas gue birthday. Bener-bener pas hari ulang tahun gue itu gue belilah gym ini gitu. Dan di deliver 3 hari kemudian. Karena ya gue beresin lantainya dulu sama ininya lah ya, tempel-tempelannya. Banyak. Jadi yang pertama, pastinya gym gue buka 24 jam 7 hari seminggu. Itu udah nomor 1. Jadi kalau buat orang-orang yang kayak gue gini, yang jadwal kerjanya sangat nggak tentu, karena kita suka ada misalnya call gitu ya, sama regional atau apa gitu, malam-malam, atau kadang-kadang mesti sama US, sama Dubai, sama mana gitu. Jadi bener-bener jamnya kan nggak tentu tuh. Nah, gue tuh bener-bener bisa mengatur jadwal gue dengan baik, karena gue bisa selipin misalnya pagi-pagi jam 7, gue bisa kerjain jam 9 malam, atau bisa juga jam 4 sore, tergantung kapan gue kosongnya. Jadi gue betul-betul caranya sekarang ya pokoknya taruh 1 jam atau 1,5 jam gue blok di kalender gue supaya itu menjadi sesi untuk gue gym. Itu satu. Kedua, gue nggak perlu travel. Kalau dulu gitu kan misalnya dari kantor, lo harus pergi dulu, ganti baju dan lain-lain, terus balik lagi. Nah itu net aja udah 1 jam, 1,5 jam habis. Gitu kan. Nah, sementara 1 jam, 1,5 jam itu kalau di sini ya lu udah selesai squat, udah selesai deadlift, udah selesai macam-macam gitu. Udah beres lah ibaratnya lah. Udah bersih, udah duduk lagi di meja sebelah gitu di kantor gua sebelah. Jadi itu benar-benar ngebantu banget sih kalau menurut gua sih. Cuman mungkin kalau buat teman-teman yang mikir pengen punya, kadang-kadang kan suka gede keinginan pertama di awal, terus begitu lihat investasinya langsung mikir balik, wah rugi nih gua gini-gini. Tapi sebenarnya enggak. Kalau lu komit, lu hitung-hitung gitu ya, anggap aja misalnya per datang itu lu bayar, anggaplah nggak usah banyak-banyak, 50.000 sampai 100.000. Apalagi kalau yang pakai lebih dari 1 orang. Lu nggak ada 2 tahun sebenarnya udah balik modal. Dan barang beginian mah 2 tahun mah pasti masih bisa pakai lah. Nggak mungkin enggak. Kalau gue gini ya, jadi waktu pertama kali gue mau beli itu, karena gue kan bukan orang yang nggak pernah main. Nah, jadi beda-beda nih. Ada orang yang nggak pernah main sama sekali. Kalau saran gue sih, dia beli yang banyak attachment untuk bisa mesin. Nah, jadi misalnya ada Smith machine-nya, ada buat bisa main fly-nya atau apa gitu ya. Kenapa? Karena kalau lu main beban kosong begini kan lebih bahaya. Terus core lu mungkin belum kuat dan segala macam. Jadi lu bisa jatuh atau apalah ya, cedera gitu. Apalagi kalau nggak ada yang ngajarin. Tapi kalau kayak gue kan memang gue itu tahu gue maunya apa. Jadi satu, gue tuh nggak suka main mesin. Gue sukanya mainnya free weight. Nah, dari situ udah ketahuan. Jadi gue mesti cari rack yang suka bisa gampang buat main free weight. Itu yang pertama.
Yang kedua, gue suka main berat. Nah, jadi waktu begitu gue beli barbel, dikasih yang barbel yang standar, gue langsung mikir, oh gue pengen beli yang barbel lebih bagus. Jadi ini di-upgrade nih barbel gue nih kemarin nih. Sengaja gue beli yang Hellboy yang warna merah biar cocok sama warna atas juga. Nah, kenapa? Karena balik lagi, sebenarnya mungkin gue pakai yang Eco juga kuat gitu, tapi safety dan barbel itu menurut gue semua latihan lu pasti kenanya di sini. Jadi ini mesti paling kuat menurut gue barangnya gitu. Itu yang kedua. Nah, terus mungkin kalau tips lagi buat orang gitu, lu jangan mikir, oh ini berapa ya investasinya? Gue langsung main budget dulu deh 30 juta gitu. Jangan gitu. Tapi mendingan lu pikirin ruangan lu satu cukupnya seberapa. Itu yang pertama. Karena kalau enggak juga percuma gitu ya. Ini gue by the way ini 3x3 aja sebenarnya sih. Yang kedua, lu mesti pikir lu sebenarnya butuhnya apa. Nah, jadi kalau lu baru dari sana lu bilang, gue butuhnya segini, oh tapi kemahalan, oke gue turun lagi sedikit, itu kan banyak tuh seri-serinya beda. Nah terus lu ngalahin, kayak kemarin gue pilihnya gini, misalnya, pertama gue ditanya ada satu, gue lupa ya seri apa gitu, dia ada attachment led pull down sama yang di bawah, yang buat row, tapi tarikan atasnya cuma satu. Nah yang ini ada dua tarikannya, tapi nggak ada row di bawah. Nah gue langsung tanya sama diri gue sendiri, gue lebih sering main yang mana? Gue lebih sering main yang begini, lebih berguna yang ini, atau gue lebih berguna yang di row. Nah, terus gue mikir kan, oh gue sebenarnya main row ini jarang sekali. Biasanya gue main barbel row kosong. Ya udah nggak perlu, ya udah gue lepas. Akhirnya jadi makanya gue milih yang ini. Jadi saran gue sih kalau kayak gitu-gitu, kalau lu belum terlalu ngerti, lu tanya sampai mateng dulu lah. Jangan buru-buru. Tanya gitu terus lu bener-bener dateng, lu tes, lu rasain, terus lu cobain. Kalau perlu lu tanya konsul-konsul sama orang-orang yang teman-teman lu yang udah pada main, baru lu beli. Tapi jangan pernah beli kalau menurut gue gara-gara lu pengen ngirit misalnya cuma 10 juta atau 5 juta, selisih misalnya 10-15 juta, akhirnya lu beli yang itu. Nah ini kejadian real. Kemarin temen gue itu beli, jadi anaknya ngelihat gue sering main. Nah, waktu itu dia udah keburu beli buat anaknya. Di salah satu toko besar lah, merek besar lah, yang tokonya ada 200-an lah. Tapi punya Cina punya. Nah, terus begitu anaknya lihat gue main begini, langsung ribut. Minta sama bapaknya, minta dibeliin. Kenapa? Dia bilang yang sebelah sono nggak bisa dipakai apa-apa, cuma bisa dipakai buat tricep dip doang. Other than that, sisanya semuanya udah barangnya udah nggak bisa dipakai semua gitu. Ya terus gue bilang, ya udah lu beli aja gini-gini. Wah akhirnya itu komplikasinya apa? Satu, tuh barang mau dikemanain? Yang dia udah beli. Dia beli mungkin nggak mahal, waktu itu cuma 8 juta atau 10 juta gitu. Cuman so what gitu, nggak bisa dipakai. Nah, itu sih saran gue sih, sayang kalau nggak gitu. Nah terus satu lagi, kalau kayak gue mungkin lu lihat kan desain ruangannya ini kan memang kecil. Idealnya sebenarnya punya kaca. Karena lu pengen lihat form lu dan segala macem. Gue nggak taruh kaca, kenapa? Karena takut ketiban dan pecah. Tapi satu yang gue taruh ya, at least gue taruh kayak wallpaper gini untuk memotivasi diri gue sendiri biar bisa kayak dia lah gitu lah. Jadi gini, sebetulnya gue direkomen sama temen gue di Surabaya yang pernah belanja sama kalian. Dia waktu itu beli itu tuh Buffalo Bar ya, apa sih bener ya Buffalo yang bengkok gitu, yang buat squat sama yang press. Terus dia yang bilang, lu coba aja ngecek. Dia rekomen ini sama satu merek lagi, ada satu merek lagi, lumayan terkenal juga. Dia juga banyak lah pakai ambasador segala macem lah. Tapi gue nggak mau nyebut lah mereknya di sini nggak enak. Terus dua itulah pokoknya waktu itu begitu disebut. Terus gue memang langsung gue lihat kan IG-nya kan, gue lihat, lumayan nih barangnya banyak nih gini gitu kan. Nah terus gue kontak dua-duanya. Nah pada saat gue kontak, gue tuh bener-bener nanyanya sama persis. Itu kata-katanya sama persis. Gue cuma copy paste doang. Gue cuma bilang gini, gue bilang, hai, saya lagi nyari rack. Terus saya sukanya main free weight. Terus butuh ruangan berapa? Terus kira-kira lu rekomendasi rack yang kayak bagaimana? Karena kalau nggak orang dateng kan, kalau pertama orang kayak gue aja yang pengalaman main aja begitu ngelihat barang di website itu pusing, comparingnya itu pusing. Karena kalau ada spek begini, begitu, headache lah. Nah yang satu nge-reply gue itu dia cuma bilang, oh ini pak link websitenya silakan dilihat-lihat. Nanti yang kalau udah cocok dikabarin. Nah lu enggak, lu langsung nanya,
Bapak nyarinya yang kayak gimana? Kita ada yang kayak begini. Langsung dikirim fotonya. Nih, ini kelebihannya begini. Nah, itu yang tadi gue bilang kan, ada attachment begini, bisa dicopot, ini gini. Ini yang paling murah, Pak. Nah, kita ada lagi waktu itu, dikeluarin lagi tuh satu lagi, yang kayak begini. Nah, terus ada lagi dikeluarin yang kayak begini. Nah, terus gue nanya-nanya terus tuh, banyak. Gue nanya banyak sekali. Waktu itu yang ngelayanin gue namanya Mary. Yang ngelayanin gue namanya Mary. Sabar, sampai malam-malam, jam 11 malam gue telepon-teleponan sama dia. Nah, itu bener-bener, jadi gue nanya gitu kan, gue bilang, oh gue mau begini, terus gue nggak, zaman gue main dulu, gue nggak ngerti bumper plate sama rubber, gue nggak ngerti, gue nggak tahu. Jadi dia bilang, bumper plate, apaan bumper plate? Gue bilang, oh kayak begini, maksudnya apa? Oh begini, oh terus, oh itu dapat berapa? Dapat 105 kilo. Terus gue bilang, oh gue nggak cukup, gue mau nambah. Menurut lu, gue beli bumper plate lagi atau beli rubber? Itu dia masih jelasin lagi loh. Oh nggak apa-apa Pak, bisa dicampur begini, malah lebih enak. Kalau Bapak mau deadlift, taruh bumper, abis itu taruh yang rubber, nggak usah ngangkat-ngangkat, dan lain-lain. Jadi, satu knowledge ya, dari sisi knowledge dia bisa ngelihat lu sebenarnya customer tuh butuhnya apa. Yang kedua, dia bisa menjelaskan dengan detail barangnya itu apa. Dan itu cocoknya buat apa. Nah itu yang menurut gue bener-bener membuat lu nyaman kan. Dan akhirnya berlanjut. Jadi gue beli lagi. Waktu itu begitu gara-gara gue deadlift udah mulai banyak, gue nambah lagi plat satu pasang. Terus gue beli vest. Tuh ada tuh apa sih namanya, weighted vest 30 kilo. Nah itu terus kan gue emang rajin posting juga. Akhirnya banyak orang yang pada nanya gitu kan, John lu beli di mana, ini bagaimana, perlu berapa begini. Dalam hati gue, lama-lama gue jadi kayak brand ambasadornya Magnus, gue bilang gini kan. Cuman gue bilang, ya gue sih nggak keberatan ya, karena gini ya, to me, it's for the benefit of my friend. Mereka juga teman gue, dan gue ngerasa kalau memang mereka bisa dapat benefit, why not gitu. Tapi gue selalu bilang sama timnya Gym Fitness Indo sama Magnus, gue bilang, oh ini teman-teman gue, lu kalau nggak mau, ya udahlah kasih harga yang bagus aja lah biar jadi gitu kan, biar cocok gitu. Karena mereka juga memang tertarik gitu. Itu aja sih. Jadi gini, yang pertama, gue nggak bilang, jadi gini, kalau secara struktur, lu sumpah lah, kuat lah ya. Jadi gue main juga ini, lu lihat aja tuh sampai udah berondol-berondol begini kan tuh, ininya kan, udah pada kena ya hajar beginian ya. Tapi kuat, kalau secara struktur kuat. Cuman memang kalau kita bicara fair, ada wear and tear di karet. Tapi itu wajar. Namanya karet lu aduin sama besi ya pasti lu kena hancur juga. Tapi yang fair itu menurut gue gini. Begitu gua ada masalah, lu nggak banyak ribut bilang, oh ini nggak bisa Pak, ini nggak bisa. Nggak, lu langsung bilang, oke, kita ganti. Kapan lu ada waktu, gua langsung datang. Jadi waktu itu yang pertama kali begitu gua pasang aja tuh ada masalah tali nih, di sini nih. Jadi salah pasang nih waktu itu di sininya nih. Jadi dia punya tali, gesek-gesek begini, gesek-gesek, sampai kegerus, sampai mau putus. Terus gue langsung telepon, gue langsung bilang, langsung besoknya datang men. Langsung talinya diganti semua. Nah itu menurut gue satu service yang, gue nggak tahu ya kalau yang lain kayak gimana ya, karena gue juga nggak punya pengalaman gitu. Tapi I think as a customer, apalagi kalau lu beli barang yang investasinya itu nggak sedikit ya, itu penting sih kalau buat gue sih. It's important service to make sure orang beli, dia tahu bahwa dia masih well taken care of even after a few months or after a few years. Ya, jadi banyak ya. Satu, kalau gue pribadi, karena kan gue kan, ini kalau lihat kan posisi rack-nya nggak di tengah-tengah banget. Kenapa? Karena gue mau utilize untuk taruh barang lain sebelah sini untuk bisa bergerak lah. Nah, jadi attachment ininya itu nggak harus dipaksa di sana, tapi bisa taruh di sini. Jadi menurut gue bisa save space. Itu yang pertama lah. Jadi kalau lu mau simpen plate itu lebih gampang karena dia nggak makan tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, gue bilang ini nih, gue kan training kan bareng sama abang gue. Jadi kita tingginya beda. Nah kalau kita tingginya beda itu, kalau dia jaraknya itu terlalu jauh, susah. Nah, jadi karena dia jaraknya deket begini, ini ngebantu. Buat orang-orang yang misalnya tingginya bedanya nggak terlalu jauh itu, dia masih bisa ketemu lah, nggak ribet gitu ya, kalau mau mindahin ininya lah, kalau menurut gue itu yang kedua. Yang ketiga, lo kalau perhatiin ya, ini kalau mau main squat ya, lo apalagi kalau mau main berat ya, yang paling problem itu, orang paling benci itu biasanya pada saat racking sama unracking ya.
Mungkin kalau yang nggak gitu ngerti racking unracking itu artinya apa? Pada saat lo mau keluarin batangnya gitu, sama ngebalikin batangnya. Karena lo ngerasa itu lo buang energi dibandingin kalau lo bener-bener lagi squatnya. Nah kalau lo perhatiin di sini nih, dia ini nggak terlalu tinggi nih. Jarak antara ini sama dia punya barnya. Jadi kalau buat orang-orang mau unrack, dia nggak perlu effort sampai gimana gitu untuk keluarin, ngebalikinnya juga lebih aman. Karena jaraknya itu nggak terlalu tinggi. Ya. Nah terus satu lagi, lo kalau lihat lagi di sini ya, ini kan safety nih. Nah kebanyakan tuh kalau safety-nya yang biasa itu dia paling kayak batang begini juga. Modelnya sama gitu. Mungkin lebih solid lah ya untuk ngejaga gitu. Tapi kalau ini lo lihat ya, dia sebenarnya dua nih. Jadi di dalamnya itu ada yang barang stainless yang besi solid ini, terus dia ada lagi yang begini. Nah kalau ini buat gue, ini menurut gue ngebantu. Kenapa? Baru tadi pagi ya, abang gue squat 100, berapa tadi dia? 140 naik, begitu dia 150 nggak naik. Begitu dia ngebanting, ini nih aman gitu loh. Nggak bikin lu punya batang sama badan lu itu jadi kebentur. Karena dia lebih fleksibel ya. Pada saat lu kebanting itu dia masih bisa goyang. Itu sih. Terus gue ngeliat juga kalau secara desain gitu cukup ringkas ya. Dengan adanya attachment bisa main fly dan segala macam. Menurut gue sih rack ukuran segini sih cukup ringkas sih. Dengan ruangan 3x3 pretty much gua mungkin semua exercise full body workout ya, dari mulai dada apa semua gitu, lu bisa kerjain semua lah, nggak ada yang nggak bisa gitu. Dan udah at least ya gua bisa bilang mungkin ratusan jenis exercise lu bisa kerjain sih dengan begini aja sih. Nah ini juga lucu, semua balik lagi, gua bener-bener kan tadi kan gue cerita ya, gua beli ini waktu itu pas gua ulang tahun, jadi Januari. Terus mulai latihan dan segala macam. Jujur ya, waktu pertama latihan, gue push up bangsa 5 kali aja udah mau mampus lah. Udah mau mampus lah. Suruh dips nggak bisa. Suruh pull up nggak bisa. Nah, terus lama-lama yang mulai membaiknya itu push up-nya dulu. Lama-lama gue mulai taruh tuh di atas badan 5 kilo. Pakai plat yang kayak itulah yang Magnus itu yang 5 kilo. Lama-lama taruh 10. Lama-lama taruh 15. Lama-lama taruh 20. Terus gue mulai bingung kan. Kalau udah 20 mau taruh lagi 25 kan berarti lo mesti taruh 2 plat. Susah kan? Jaga keseimbangannya susah. Terus merasa kayak, oh ini kok kayaknya udah mulai jadi agak stagnan gitu kan. Nah terus gue gak kepikiran sebenarnya beli weight vest. Gue gak kepikiran. Ngeliat yang si itu tuh ya, atlet MMA ya, siapa? Theo Ginting ya. Theo Ginting. Nah, gue sering ngeliat dia gara-gara dia ngalahin si itu kan waktu itu kan Ahong ya, yang berantem yang ribut yang setahun yang lalu lah itu. Jadi gue tahu, gue kenalin mukanya karena masalah itu kan. Gue bilang, ini apaan ini barang ya? Terus gue lihat, 30 kilo. Terus jujur, gue nggak langsung mikir, gue mau langsung beli sama lu gitu. Nggak, ini gue ngomong dulu nih ya, proses pemikirannya. Jadi gue nyari-nyari di toko e-commerce lah, biasalah. Gue lihat-lihat, banyak, yang murah juga banyak, yang di bawah 1 juga ada, nggak mahal lah, di bawah 1 juta pun ada. Terus gue lihat kan, tapi kok ini ya, kayaknya kok gampang rusak gitu. Padahal gue nggak tahu barang, nggak pernah pegang barang, tapi ngeliat fisik aja gitu kayaknya kok kayak kecil gitu. Terus wah maksimum cuma 10 kilo, ada yang maksimum cuma 15. Nah terus gue balik tuh ke pemikiran yang tadi gue cerita. Beli barang begini kan kalau lu tanggung-tanggung susah ya. Kenapa? Lu beli 10, ntar lu pengen 15 nggak bisa. Mungkin lu bilang kan hari ini mungkin lu nggak butuh 10, ya nggak apa-apa. Tapi kalau namanya lu mikirnya progresif kan pasti satu hari lu butuh 15, butuh 20, butuh 25 gitu. Jadi terus gue pikir-pikir kan, daripada gue susah-susah mikir yang 10, 15 gini tanggung-tanggung harganya. Terus harga juga beda-beda, dibilang jauh sekali juga nggak, tipis-tipis lah, gue lihat lah beda-bedanya. Jadi sekarang lucu tuh, jadi gue pakai macam-macam. Jadi gue pakai buat push up. Kalau gue dips, gue pakai juga. Pull up gue belum kuat. Mungkin kalau kita ketemu lagi setengah tahun lagi, mungkin gue udah kuat. Terus gue suka pakai buat naik turun tangga. Kardio, ya kan. Terus gue pakai buat jalan di luar.
Karena gue males lari orangnya, jadi mendingan gue bilang ya udah sekalian aja gue taruh begitu. Dan menurut gue itu kalau lo udah sering pakai kayak gitu, itu yang terlatih banyak ya. Jadi lo punya kardio juga terlatih, kaki lo juga terlatih. Terus lu kayak dipaksa jadi berat badan lu kan naik 30 kilo gitu kan. Ya dengan sendirinya lu otot-otot lu tuh kayak organ tubuh jantung lu itu dipaksa untuk latihan kalau lu sebeban begini tuh berapa gitu. Nah begitu lu diturunin, lu kayak jantung lu kayak bekerja di kadar 70% kan, nggak di 100% gitu. Jadi menurut gue sih bagus banget sih. Jadi gini ya, buat teman-teman yang di rumah yang masih mikir-mikir, day one or one day, right? Gua 5 bulan terakhir udah turun 15 kilo. Angkatan gua udah naik 3 kali lipat. Gua bukan orang pengangguran. Gua juga dari CEO dari 1.000 orang, perusahaan 1.000 orang. Gua harus bisa menyempatkan waktu. Gua harus bisa memprioritaskan apa yang penting buat kesehatan gua, buat kehidupan gue. Lu mau tunggu sampai kapan? Kalau bukan sekarang, lu mau tunggu sampai kapan lagi? Ya, menurut gue, daripada lu tungguin COVID sampai selesai, lu tungguin sampai pandemi selesai dan segala macam, you have that day one and have your home gym lah. Itu sih kalau gue bilang sih. Thank you guys.